Nah, ini ranger kita. Sampai nampak kaget beneran, kamu bener-bener shock sampai kamu gak bisa gerak. Ya pernah juga itu di saat di lokasi di daerah Kendal. Oke, jadi sebenarnya yang pernah aku dengar teman-teman, apa namanya, kita kalau camping di hutan terutama katanya itu nggak boleh bakar telo ya mas, nggak boleh bakar telo. Jadi malam ini kita coba membuktikan coy, bakar telo ya. Apakah nanti sang genderuwo datang? Aku juga nggak tahu. Gitu ya. Jadi untuk Lemo tak deketin dulu kameranya biar nggak kejauhan. Oke. Ben tak kejadian kadoan. Jadi untuk Lemo sebenarnya aku sudah tahu ya beberapa profilnya Lemo itu seperti apa men. Jadi kalian bisa nonton Lemo juga di kontenku yang alas barong, sama tolong di follow coy. Jadi Ghoster Semarang ini sahabat saya teman-teman. Ini sering banget aku ikut sama Ghoster Semarang di TikTok men. Follow ya Ghoster Semarang ya. Kalian cari itu. Live-nya cakep. Oke Lemo. Jadi pertama kali Lemo. Ya. Seperti tadi ya. Kenapa Lemo masuk ke horor? Begini mas, dulu tuh kan aku cuma sebagai penggemar atau penikmat atau penonton kan. Penonton coy awalnya. Cuman rasa penasaran tuh timbul dengan sendirinya. Dan ini paling mengesankan dan paling terkesan. Pertama kali kenal tuh sama Pak DCMO. Oh, sama Pak DCMO juga. Tuh pertama juga. kali sama si Mas Pacol Misteri. Sama Mas Pacol Misteri. Nah, tapi itu sayangnya ya. Mas Pacol ini ternyata lagi drop ya fisiknya, jadi nggak bisa ikut di kamera ini sayangnya. Sayang banget men. Oke. Awal mulanya kan gini. Awal mas, murah ya itu ya. Dulu sama Pak DCMO itu sama si tukang rekod. Minta cari lokasi lah istilahnya gitu kan. Cuman aku rasa penasaran kan timbul. Nah boleh nggak aku ikut ke lokasi, awal-awal kan gitu penasaran. Diizin lah sama Pak DCMO itu. Oh. Nah semakin dalam aku tuh semakin menikmati mas. Semakin menikmati horor itu juga semakin dalam rasa penasaran gitu. Oh alah. Rasa timbul penasaran itu semakin gede. Iya. Udah ikut terus ketemu sama yang namanya Mas TS. Mas TS ya. Mas TS Mas itu. TS. Dicatat tuh Mas TS ya, itu yang pakai kaos putih tuh lah itu. Ini dia. Cuman nggak kelihatan mukanya guys, cuma sebadan separuh guys yang kelihatan. Jadi Mas TS itu selalu pakai masker coy. Itu ciri khas. Ciri khas Mas TS ya. Jadi maskernya mungkin kalau maskernya dibuka wajahnya kayak Sasuke atau apa kita juga nggak tahu ya. Naruto mungkin ya. Bisa jadi. Ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi aku itu sering ikut sama Ghoster Semarang, Mas TS, Lemo, Mas Pacol, Misteri. Terus Mas Li. Berjalannya waktu itu kita bertiga menyempatkan, aku kan pakainya Payung Misteri, si Pacol Misteri, Mas TS pakainya Mas TS juga ya mas. Itu kita punya sepemikiran dan ada tekad yang bulat untuk kita bersama bergabung. Nah itulah awal pertama mulai kita membentuk Ghoster Semarang. Oh jadi awal mulanya Ghoster Semarang seperti itu men. Ya. Mulanya seperti perjalanannya itulah. Bagus ya kayak gitu. Jadi semoga Ghoster Semarang ini tetap bersatu jadi satu. Amin. Teman-teman. Jadi pernah gak Le mengalami hal paling aneh gitu? Yang paling aku merasa aku takut ini ya mas. Sampai takut itu ya? Ya sampai aku nggak berani live ini ya. Cuman satu di Cilacap. Yang dinamai itu makam Nenek Gayung itu loh. Oh Cilacap men, makam Nenek Gayung. Wah. Itu yang paling itu aku ingat sampai sekarang nggak berani ya. Jadi mungkin ini Nenek Gayung Cilacap itu aku
sudah dengar infonya, tapi memang aku belum sempat ke sana, men. Jadi nanti kalau kita sama Ghoster ke sana, suara aneh lagi. Buset, men. Semoga kedenger di kamera, coy. Semoga masuk ke kamera, oke? Serem nih, aku mulai agak sedikit merinding nih. Entah kenapa tiba-tiba merinding, oke? Kita lanjut aja, Le. Kita nggak usah pedulikan mereka. Ya, oke. Kita, mereka, oke? Di Cilacap itu kejadiannya seperti apa, Le? Kalau yang itu, kalau ya di jalan kakek bungkuk itu kan ada kakek pacol ya, Mas Tes. Mas Tes. Mas Tes hilang. Kakek cangkul ya, Kakek cangkul. Ya? Kakek cangkul itu aku pas waktu jalan kan sama si pacol misteri sama si pacol ucup. Itu pertama yang aku rasakan tuh rasa takut pasti ada lah, Mas. Pasti, karena itu pasti ada lah, ya. Cuman kita kan penasaran juga timbul itu. Nah, yang paling menakutkan kayak Pak DJM tuh, Pak DJMO kan, kayak ada sosok Pak DJM itu di tengah hutan loh. Jadi sosoknya jadi dua gitu. Membo seperti Pak DJMO, padahal Pak DJMO di pantauan gitu loh. Itu yang paling sering muncul. Tapi di aku rasa takut sempat ada. Ngikutin nggak? Sempat ikut. Cuman kita sama si Pacos berdua diarahkan sesuatu tempat pohon beringin itu besar banget, itu ada di pinggir jalan. Arah ke kakek cangkul itu. Jadi memang tempatnya itu hutan ya, dan kakeknya itu beneran ada ya. Ada. Dan kakeknya itu manusia, men, bukan real, itu manusia. Bukan real. Apa ya? Bukan demit, bukan apa. Jadi memang real manusia, men. Jadi menurut info yang ku dapat di sana itu dia hidup sendirian di rumah sangkar katanya itu. Jadi rumah kayu lah. Rumah kayu ya. Jadi kayak bentuknya itu kayak sangkar, men. Jadi kakeknya setiap mau ngambil air pun juga jaraknya jauh ya, banget, Mas. Jauh banget itu. Aku pernah nganter sampai ke tempatnya itu dari awal yang ketemu sampai ke rumahnya itu hampir 1 jam hampir jalan. 1 jam kalau jalan kaki itu mungkin itu kakeknya itu nggak pakai senter, nggak pakai apa loh. Jadi memang gelap-gelapan ya. Nah, totalitas gelap pol tuh. Jadi mungkin memang kakeknya kalau kita think positif, men. Dia sudah apal banget sama jalur itu, sama yang kedua kita nggak tahu, men, rahasia ilahi ya. Mungkin kakeknya sakti. Bisa jadi. Jadi masih kejawennya masih kuat ya kejawennya ya. Masih kuat kejawennya. Buset. Jadi aku memang dari dulu tuh penasaran sama di kakek cangkul yang Cilacap itu. Doakan saja kita bisa ke sana. Karena di sana juga harus bawa orang lokal ya. Iya, pasti di sana ada lah kreator. Kita harus pakai lokal itu. Pernah nggak, Le? Ada kejadian lagi nggak selain di Cilacap? Nah, ini satu lagi, Mas. Mungkin saya sama Mas Teh mungkin satu tempat sama ya. Mungkin ini. Ini sudah jadi Ghoster Semarang itu ya? Udah jadi. Waktu tuh di Alas Jati, Mas. Alas Jati ya? Alas Jati. Ya mungkin karena kita orang banyak yang tahu saya atau yang lain tahu kan kita nggak tahu. Itu pokoknya salah satu di Alas daerah Jawa Tengah aja gitu ya. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, oke. Itu melihat sosok nenek pakai kemben Jawa. Pakai kemben? Real itu. Pakai ada yang konde itu tuh, rambut konde. Sanggul lah itu, sanggul. Sanggul ya. Itu real jalan di gelap-gelapan tengah hutan. Itu pas aku lihat persis jelas banget, itu pasti ada cahaya langsung hilang. Pas aku pakai saya senter cahaya itu hilang. Tapi Lekmo sempat melihat kakinya napak di tanah. Enggak lihat, Mas. Enggak. Cuman kan lihat, ya? kayak jari itu kan. Panjangnya tuh sampai nutup kaki. Itu. Berani nyebut namanya kali? Maaf enggak berani. Sampai sekarang sampai kita live berani pasti tahu sendiri kan. Iya. Gitu loh. Sebenarnya ini cerita memang jadi ketika aku ikut ke Ghoster Semarang waktu itu saya pernah ngobrol sama Polhut kalau nggak salah itu. Polhut setempat gitu ya, Mas. Polhut setempat itu. Mereka tuh juga cerita apa yang sama dengan ceritanya Lekmu, coy. Jadi nggak tahu itu mbahnya itu katanya memang pernah hidup di situ. Kalau dari sejarah sih nggak tahu pasti yang iya, pasti. Nggak tahu pastinya ya, nggak tahu pastinya. Dari itu. nenek-nenek kita dari lama banget. Jadi udah ada itu cerita sih. Cerita turun temurun masuknya gitu.
dan nggak taunya malah lekmu yang ketemu coy. Gila. Tapi yang dirasakan saat itu apa, Lek? Merinding kah? Ya kalau merinding pasti Mas. Kita mau hati pengen ngomong, tapi mulut kita nggak bisa. Saking udah rasanya. Entah itu campur aduk lah, gemeter, takut atau apa pasti ada loh Mas. Pasti. Rasa cemas, pasti, khawatir iya. pasti. Jadi memang kita kalau nggak sengaja ngelihat itu tuh pastinya akan merasakan. Cuman anehnya waktu aku shoot pakai kamera nggak ada loh. Oh, di kamera malah nggak kelihatan ya? Nggak nampak sama sekali, nggak nampak. Di kamera nggak kelihatan men, buset. Entah yang salah mataku atau kameranya nggak tahu juga. Nah itu makanya kan kita juga soalnya kan banyak penonton yang komen mana setannya. Nah kita yang di lokasi live atau lokasi ekspor kita melihat, kita shoot gini nggak kelihatan di kamera, kita dikirain bohong settingan. Iya itu loh. Memang kadang ada yang seperti itu juga. Kadang ada yang pernah dengar katanya kalau memang ada entitas yang lain itu alat-alat kita powernya itu kayak perangkat itu bisa error coy. Jadi saya pernah mengalami ini di Purwodadi, itu di sebuah rumah itu perangkat mau syuting itu tiba-tiba mati di tengah-tengah. Nah itu aku pernah ngalami, tapi nggak tahu ya, kita masih, kalau aku sih sukanya think positif dulu. Jadi mungkin atau ada error di baterai atau di memori biasanya gitu. Jadi gitu aja Lek sebenarnya Lek. Yeah. Aku penasarannya cuma seperti itu aja sih. Pengalaman pertamanya seperti apa, pengalaman paling horornya kenapa kok jadi suka horor. Ternyata Lekmu ini berawal dari fans coy. Fans yang akhirnya apa ini? Air. Yang fans yang akhirnya menjadi pelaku juga ternyata sekarang. Buset, keren. Jadi kalau teman-teman, kalau ada yang mau uji nyali, subscriber, penonton yang lewat di videoku ini nantinya, kalau mau uji nyali membuktikan apa yang saya ceritakan di sini, silahkan DM. Ya, silahkan DM atau silahkan komen, aku mau yang area sekitar Semarang loh ya. Kalau mau luar Semarang, akomodasi saya nggak bisa nanggung coy, karena aku bukan kreator gede. Jadi gitu aja teman-teman, ini cukup ceritanya. Dan satu lagi yang membuatku penasaran sebenarnya, ada cerita apa di hutan ini coy. Jadi kita cerita sama langsung ke narasumbernya men. Sama satu lagi nih, oke? Kita lanjut nanti. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Jadi ini di depan saya dengan Mas siapa? Mas Nurwan. Oh, gila. Jadi Mas Nur ini sebenarnya adalah narasumber kita di sini, teman-teman. Dan pemandu kita loh Mas. Ini pemandu juga ya? Iyalah. Pemandu juga. Pemandu jadi senior Mas ini. Nur ini pemandu senior. Dari fisik-fisiknya bisa dilihat ini anak gunung kayaknya ya Mas Nur ya? Ya, pecinta alam. Pencinta alam coy. Kita nanti coba kita coba jadwalkan untuk naik gunung bersama Mas Nur juga. Asik nih kayaknya nih ya. Tapi mohon maaf Mas, kalau saya di Andong aja bisa 4 jam Mas. Soalnya kalau Mas itu merangkak, kita jalan. Gitu ya teman-teman ya. Kita jalan. Saya imbangi. Saya imbangi. Terenak. Oke, kita langsung aja ke topik. Oke. Mas Nur. Ya. Sebenarnya ini hutan yang sudah dipakai warga ya Mas Nur ya? Udah dipakai. Dipakai warga. Udah Jadi diolah ya. Jadi ada nggak Mas? Sampean pernah nginep di sini juga berarti ya? Sering. Pernah ya? Sering malahan loh coy. Jadi ada cerita apa aja Mas di sini Mas? Yang sepengalamanmu yang pernah dialami aja? Dari yang real sampai yang hewan. Ya, sampai yang pertama kita dari yang aneh dulu Mas. Yang aneh. Aneh dulu. Oke, yang aneh ya. Yang aneh itu pertama kali ya, guys. Jadi ini dari sebelumnya belum ketemu sama mereka ya ini ya. Dari teman-teman TikTok ya? Itu belum ketemu ya. Jadi waktu sendirian ini Mas ya. Sebelum itu kan biasanya kita sering kesini sama Bapak, kan ada ya ngolah tanah kan. Oh, ada yang ngolah tanah ya Bapak ya. Bapak kan ngolah tanah juga. Terus
di sini tuh ceritanya dari zaman dulu ya, dari orang tua dulu ya. Ya itu udah turun menurun tuh mistis banget memang ceritanya. Di sini ya Mas ya, Iya. mistis ya banyak ya ceritanya. Asli mistis, terus sering kita dapat kayak benda-benda aneh lah. Kayak keris atau apa gitu. Iya, seperti itu. Semacam itu ya, Mas ya, Terus, semacam itu ya. terus batu kayak gitu. Kayak waktu itu sebelum mereka datang itu ya, TikTok datang, kita di sini itu malam Jumat Kliwon itu. Malam Jumat Kliwon. Iya, pas malam Jumat Kliwon. Kita lihat menghadap ke utara ya. Utara. Menghadap ke utara pas jam apa ya namanya? Setengah 6-an lah. Apa itu berarti sandikala ya? Pas sandikala ya berarti. Sandikala itu kita lihat ini kain dari bawah itu naik ke pohon. Terbang ke atas. Warnanya putih atau gimana? Enggak jelas itu. Enggak jelas ya. Enggak jelas. Jadi kayak hitam ya. Soalnya belakangnya kan masih langit ya. Masih langit ya. Masih ada remang-remang gitu ya masih. Jadi dari kita itu cuma kelihatan sekelebatan kain tuh terbang ya. Kain terbang ke atas, tapi di kita itu enggak nalar gitu. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Waktu lihat pun enggak langsung kaget apa gimana itu enggak. Kayak apa ya? Kayak ngerestart ya otak ya. Langsung diem. Kaget gitu, diem dulu, terdiam gitu. Ketika diem, ngeliatin terus. Begitu itu hilang, baru kita apa tadi? Iya, apa itu ya? Kok aneh kayak gitu. Jadi memang itu ngeri. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu lihat juga dari arah barat ke arah timur dari atas itu juga sama ya, itu masih kain ya ini ya. Masih kainnya itu ya. Masih kain ini ceritanya. Jadi dari arah barat ke arah timur itu juga sama gitu ya. Kain. Tapi kalau itu kelihatan jelas itu ya. Merah kalau itu. Merah ya. Merah. Soalnya enggak di pohon yang belakangnya itu pas cahaya. Nah, kalau ini kan enggak. Kalau ini kelihatan banget. Gila. Jadi ngeri juga ya Mas di sini ya Mas ya. Tapi memang biasanya kalau hutan-hutan kayak gini pasti ada sesuatunya ya Mas ya. Iya. Jadi wow, cukup ngeri teman-teman ngelihat kainnya. Tapi aku tapi Mas Nur ini tidak menjelaskan itu bentuknya seperti manusia atau gimana Mas? Enggak, cuman kayak kain tok gitu ya Mas. Iya, Jadi jadi jangan disimpulkan ini kuntilanak atau apa gitu, enggak. Bukan. Ya. Jadi memang selendang aja teman-teman. Kalau model-model kayak ini gitu, penonton ya. Teman-teman bisa ada yang tahu ya Mas. Kalau model kayak kunti itu enggak terlalu jelas. Malah enggak jelas ya, enggak pernah ada ya. Itu nanti cerita di aplikasi. Oh, itu yang nanti itu. Nanti nyantai aja. Jadi memang seperti itu teman-teman. Hutan itu memang kadang tuh kita ada yang enggak nalar ya gitu. Tapi sebenarnya masih banyak yang bisa dilogika dari hutan itu sebenarnya. Cuman ya kita nggak tahu ya ceritanya seperti apa aja. Memang Mas Nur ini mengolah tanah di sini dan kadang bermalam juga di sini coy. Wih gila, aku akui mentalnya Mas, mantap tenan. Kadang memang kita juga ada perasaan takut. Tetap ada rasa takut ya. Tetap. Naluri manusia soalnya. Naluri manusia. Ngeri juga ya Mas ya. Iya. Untuk yang mimpi pun ada itu Mas. Pernah Mas mimpi Mas? Mimpi. Iya. Ceritanya pendek aja Mas, coba Mas. Jadi pas waktu mimpi itu ada 2 kali. 2 kali. Yang pertama itu kita diliatin ini loh, di sini tuh kayak gini. Kehidupannya itu kayak gini. Jadi kayak ada kehidupan yang lain ya Mas. Desa zaman dulu. Jadi masih ada joglo ya, yang atapnya itu masih pendek-pendek itu. Iya paham. Jadi kayak rumah-rumah Jawa gitu Mas. Jawa ya, zaman dahulu ya, memang. Ngeri juga ya. Terus ada ini nenek. Ini yang bikin aku merinding yang ini. Nenek ini rambutnya nggak beraturan ya. Rambutnya nggak beraturan, masih berantakan, panjang. Kayak hijau itu loh. Kayak hijau, sapu hijau itu. Hitam putih. Jadi nggak putih semua, nggak hitam semua. Pakaian ada Jawa.
Mas ada di belakang pohon sana, dia itu ngasih petunjuk untuk ngambil sesuatu seperti itu. Oh, suruh ngambil sesuatu. Suruh ngambil sesuatu, cuman Dia berarti ngasih dia, Mas. Mau ngasih ya Mas itu. cuman dengan cara yang enggak, ini menurutku enggak bagus, dengan tatapan mata dan raut mukanya itu enggak bagus kayak gitu. Kalau dia ngasihnya mungkin senyum atau ngomong kayak gitu, mungkin cobalah kalau aku pengen lah gitu. Cobalah kalau aku pengen. Nah ini enggak, dengan raut wajah yang seperti itu aku jadi Buset. Iya, cukup merinding aku Mas. Aku diceritain itu jadi bisa bayangkan seperti apa itu tuh. Wow. enggak enak pokoknya Gila sih Mas. kayak gitu. Jadi pengalamannya Mas Nur tuh seperti itu teman-teman. Wow. Gila. Nah, ini